Oke, lagi live nih. Lagi rame ya tentang rancangan undang KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI apa sih? KPI itu adalah peraturan yang mengatur tentang penyiaran baik YouTube, media sosial, Facebook, televisi, radio juga masuk ya? Masuk lah. Masuk penyiaran. Penyiaran. Jadi yang termasuk siaran itu ya masuk ke dalam undang-undang tentang penyiaran KPI. YouTubers, TikToker juga masuk ya ke semua, KPI. ya. Jadi diatur semua di KPI. Ada lembaga yang ngatur itu semua terkait penyiarannya. Sebenarnya apa sih yang dibahas? Itu bentuknya apa sih? KPI itu apa sih? Dampaknya ke masyarakat apa sih? Kan gitu kan. Oke. Kita bahas dulu nih. Iseng-iseng kita bahas lah. Gue juga kurang paham sih mengenai KPI, cuman rame bener. Ya. Kenalin dulu. Oke, kita kenali nih pengacara roda 2 Pak Tambunan dan aktivis kita Andreas Hutagalung. Oke. Coba deh jelasin deh apaan sih tuh KPI. Terus lagi rame-rame apaan sih, nggak ngerti gitu. Iya, selama ini kan kita sudah asik-asik di era digital ini, Bang. Era digital ya? Iya. Ini kan bisa kita katakan sudah generasi baby boomers lah ya sekarang ya. Baby boomers. Iya, baby boomers itu kan mereka belum melek, masih di dalam perut ibunya sudah tahu ngetik apa YouTube udah tahu. Oh, teknologi ya? Jadi bagaimana kita membungkam ini? Sementara mereka tidak pernah, yang TikTokers sama YouTuber ini tidak pernah baca undang-undang, jarang ya yang memahaminya. Nah, sementara akhir-akhir ini seperti yang dibilang narasumber keynote kita tadi, Pak Renolusi Sejabat. Apa sih undang-undang KPI itu kan Bang kan? Iya, terus apa sih yang dirame-ramein, bingung juga ya saya. Ya, yang dirame-ramein ini kita harus perlu kasih tahu juga ke masyarakat, apalagi TikTokers, ya, YouTubers, radio, semua perlu kita kasih tahu juga sebagai insan-insan pers ya Bang ya, sebagai penggiat media sosial. Nah, sepemahaman saya ada beberapa pasal khususnya ini untuk investigasi ya Bang ya. Iya, ini apa yang mau ditayangkan itu? Coba Bang Andre coba. Sebenarnya ini kan masalah ini bukan hanya masalah yang sedang dihadapin media pers dan para jurnalistik, tapi semua masyarakat Indonesia termasuk kaum pengacara, karena ini masalah undang-undang berarti bicara hukum gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan, ini ada dari media Tempo ini kan memberitakan mempublikasikan ya beberapa persoalan pasal dari beberapa pasal yang jadi persoalan di para awak media atau pers. Nah, itu kan salah satunya tentang masalah tentang masalah investigasi gitu. Nah, investigasi. Nah, ini kan dituliskan gini, draft RUU penyiaran yang diperoleh itu kan berisikan 14 dengan jumlah total 149 pasal. Nah, beberapa pasal yang dianggap menghambat kebebasan pers Indonesia lah, yakni larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Kemudian revisi UU penyiaran juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dengan Dewan Pers. Berarti ada 2 poin sengketa jurnalistik. Ada 2 poin itu Bang ya? Iya, ini juga ada beberapa pasal turunannya. Nah, kita kan tahu Undang-Undang Pers itu kan Undang-Undang 40. Nomor 40 tahun 99 itu kan sudah ada pada awal reformasi, ya. 98 tahun reformasi terjadi 98 dan tahun 99 dibuat undang-undang itu. Nah, undang-undang penyiaran itu sebenarnya sudah ada di tahun 2002 atau juga undang-undang nomor 32 tahun 2002 dan sekarang sedang direvisi menjadi RUU penyiaran. Nah, ini kan sedang panas di Jakarta, terus di daerah media, pekerja media itu kan sedang banyak bersuara membuat press release atau melakukan konferensi pers atau juga melakukan aksi demo untuk mendesak beberapa pasal ini segera dicabut. Nah,
Jadi ada beberapa poin kalau aku baca di sini itu itu masalah investigasi eksklusif, terus masalah tumpang tindih. Kalau ini direvisi kewenangan itu ditumpang tindih. Selama ini pers punya induknya Dewan Pers, itu kan sesuai dengan amanah undang-undang pers itu. Nah, undang-undang penyiaran itu juga sudah ada induknya komisi penyiaran itu kan. Jadi ini kenanya buat ke kelompok siapa sih yang paling protes tuh? Maksudnya? Ada kan kelompok, misalkan kelompok pesepeda, kelompok pemotor, geng motor, atau kelompok komunitas pencinta alam. Nah, yang terkait dengan RUU ini yang rata-rata keberatan tuh kelompok mana atau perkenaan lah kenanya? Sebenarnya bukan yang kalau menurut aku ya, yang keberatan itu kita jangan mengkotak-kotakkan ya. Maksudnya begini. Sekarang ini kan memang benar yang paling menonjol melakukan penolakan RUU ini itu memang dilakukan kawan-kawan jurnalis. Jurnalis ya. Karena itu dianggap mengekang dan bisa juga memberangus kebebasan pers. Nah, tapi sebenarnya undang-undang ini bukan hanya mengancam kerja-kerja jurnalis, tapi mengancam seluruh rakyat Indonesia. Di dalam itu ada guru, ada supir, ada lawyer, dan lain-lainnya. Arti gini, ketika mengekang kebebasan pers itu adalah bagian dari demokrasi. Ketika demokrasi dibungkam, maka semuanya itu terbungkam. Pers itu bagian demokrasi enggak? Ya bagian dari demokrasi, dia corong demokrasi. Nah masalahnya kan ya, undang-undang pers sudah ada gitu, jadi kaitannya sama KPI. Nah ini makanya kita runut pelan-pelan. Nah kenapa si RUU sekarang ini di menjelang akhir pemerintahannya Jokowi Maruf Amin, Joko Widodo dan Maruf Amin, tiba-tiba RUU ini digodok atau direvisi. Jadi seperti ada ketakutan ya. Nah, kalau aku nilai Jokowi semakin mendegradasi kualitas demokrasi Indonesia. Kan kita tahu kemarin beberapa laporan dari lembaga internasional dalam perspektif demokrasi itu kan demokrasi Indonesia itu kan mengalami kemunduran di era Jokowi. Nah, sekarang ini ketika RUU pers itu revisi RUU ini ada, ya ini semakin mendegradasi atau mungkin demokrasi akan dibawa ke liang kubur. Mungkinan dugaannya bukan liang lahat. Hah? Ke liang lahat. Ya sama aja itu liang kubur liang lahat ya mungkin ya begitulah istilahnya. Nah, kan kalau kita lihat juga ini apa yang aku baca ya, maksudnya tadi itu kan masalah pasal yang tadi itu kan mengupas ini apa tadi itu yang masalah jurnalis kewenangan. Ya, masalah yang investigasi secara eksklusif itu. Nah, yang dari pasal itu kan yang itu kan dijelaskan begini. Seorang wartawan misalnya mau melakukan tugas-tugas investigasi itu nanti akan dipersulit, akan dikekang kalau itu disahkan pasal itu. Contoh begini misalnya. Nah, selama ini kan banyak media wartawan atau jurnalis melakukan investigasi untuk mengungkap suatu kebobrokan atau mencari kebenaran sih. Nah begini, kan tadi kan dijelaskan ini kan begini ya. Nah menyiarkan itu nggak boleh. Contoh itu kan apa ya maksudnya? Jadi misalnya begini, selama ini banyak media melakukan investigasi tanpa sepengetahuan pemerintah. Nah misalnya dia mendapatkan laporan misalnya ada pengusaha nakal melakukan pembalakan liar, contoh liar di Kalimantan. Terus di hutan lah ya. Masyarakat adat itu melapor ke wartawan. Nah terus wartawan itu mencari fakta. Nah setelah dilakukan investigasi ternyata si pengusaha dan perusahaannya itu bermain dengan kementerian.
lingkungan ini oknum-oknumnya. Ternyata datang contohnya gitu, datang ke lokasi. Ternyata ini pemain pembalakan ini Ketemu sama wartawan, faktanya. Akhirnya di blow up lah berita itu. Nah, akhirnya terungkap lah. Akhirnya kan misalnya perusahaan ini atau kementerian ini protes. Akhirnya dia kalau dalam undang-undang pers itu kan dia berarti prosedurnya keberatan dengan berita ini dia melaporkan ke Dewan Pers. Ya, sudah ada undang-undang pers ya, jurnalis sudah ada tuh sebenarnya udah ada. Nah, ini tapi kalau mungkin misalnya RUU penyiaran disahkan, nyerempet ke situ. Ini nanti bisa kemungkinan ini mesti tafsirannya ya. Wartawan tidak boleh seperti itu lagi. Jadi ketika melakukan investigasi harus izin dengan beberapa instansi. Mungkin tafsirnya seperti itu. Jadi izin Bang Andre sedikit, Pak Renaldo. Kalau menurut pemahaman saya ya, seluruh aspek kehidupan kita menjadi bermasalah kalau RUU ini ditetapkan. Kenapa saya bilang? Kita ambil contoh lah Bang, yang paling dekat, paling nyata, yang lagi hangat sekarang. Apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi menginvestigasi langsung ya, yang langsung Syeki dan yang lain-lain kan diinvestigasi kan satu-satu kan. Iya. Nah ini kalau ini rancangan undang-undang ini sempat bisa disahkan, maka tidak boleh lagi itu gitu loh maksudnya, supaya insan berarti gini sebentar. Kan itu investigasi kan. Kalau contohnya tadi berarti pengaruh langsung terhadap undang-undang inilah ya, penggiat media sosial dong. Penggiat media sosial. Karena kalau jurnalis sudah punya undang-undangnya. Iya, sudah diatur kan? Iya, masih kan gini loh, makanya kita gini. Dunia sekarang kan sudah berubah semenjak hadirnya era digital. Dulu dunia jurnalis ya pelakunya itu adalah wartawan atau jurnalis. Tapi sekarang dunia semua ya netizen jurnalis. Iya. Nah, jadi semua itu orang juga sudah menjadi bagian jurnalis, netizen itu, terlibatan partisipasi publik itu. Nah, ini kembali dalam masalah ini kalau pertegas ya. Pasal 50B ayat 2 huruf C menjadi pasal yang paling disorot lantaran memuat aturan larang adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Menyebut jurnalis di situ. Nah, ini berarti masalahnya. Sebentar sebelum lanjutin lah ya. Berarti masalahnya di sini menyebut kalimat jurnalistik. Padahal undang-undang jurnalistik sudah ada. Nah, jadi gini. Iya kan? Iya. Kalau pasal ini disahkan, jadi misalnya kalau dulu, misalnya sebelumnya wartawan bisa melakukan investigasi tanpa pengetahuan pemerintah. Nah, misalnya, tapi kalau ini pasal ini disahkan, misalnya, jadi itu mengekang. Contoh begini, misalnya ada anak, misalnya ya, ada anak presiden, anak menteri, anak gubernur dan lainnya, dia anak atau kerabatnya ini, keluarganya ini atau teman relasinya melakukan bisnis infrastruktur dan lainnya, yang bisnis ini kerjasama dengan kementerian yang terkait. Nah, setelah dilakukan investigasi oleh wartawan, ternyata sangat syarat praktik KKN. Nah, dan itu akhirnya diberitakan. Tapi ketika itu diberitakan tanpa akhirnya menjadi viral, tapi pemberita ini tidak ada izin atau konfirmasi dari pihak-pihak instansi pemerintah, itu bisa disoalkan gitu. Nah, yang kedua, misalnya Kejaksaan Agung atau KPK atau Mabes Polri sedang melakukan investigasi masalah korupsi gitu. Nah, wartawan tidak boleh lagi campur dalam masalah ini. Jadi itu sudah jadi. Kalau sebelumnya kan misalnya ini kan sekarang kan boleh. Misalnya wartawan sedang melakukan polisi misalnya atau Kejaksaan Agung sedang melakukan investigasi masalah kasus timah 270 itu kan. Nah, itu kan wartawan juga kan terlibat melakukan investigasi. Ya. Tapi kalau ini sudah disahkan, kemungkinan wartawan tidak boleh lagi. Nah, padahal aku udah lupa dulu ya. Dulu ada seorang filsuf mengatakan gitu bahwa orang-orang yang berdemokrasi itu sama seperti anjing penjaga malam, dia menggonggong terus. Nah, itu artinya orang-orang yang kritis itu atau ini seperti anjing penjaga malam, dia mengawasi, mengawal dan lainnya. Dia bersikap menggonggong terus.
mengawasi maling gitu. Menyuarakan ya. Nah gitu, dia mengontrol. Nah gitu, termasuk ya mungkin, mohon maaf tapi jangan salah tafsir ya, pers juga kan bagian itu juga, dia menggonggong, mengendus inian gitu loh analoginya, tapi bukan merendahkan ini profesi, tapi seperti itulah iniannya. Tapi kalau ini sudah disahkan, ya peran media pers atau peran masyarakat itu semakin inian gitu. Nah begitu juga kan sekarang banyak lawyer bikin YouTube atau juga artis atau lain-lainnya. Nah, ini kan banyak melakukan investigasi gitu. Nah, kalau ini dibatasi, ya bisa kemungkinan ya demokrasi itu semakin dikekang gitu. Nah, yang anehnya kenapa pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi menjelang akhir tahun ini dia menjadi berakhir menjadi seorang presiden, kenapa dia ini kan jadi pertanyaan besar. Nah, ini yang harus kita diskusikan, ada apa di balik ini semua. Tapi kita lurusin dulu dah sebentar ya, sepakatan dulu dah. Ini memang penting ya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tadi, undang-undang penyiaran sudah ada dan akan direvisi. Undang-undang jurnalistik sudah ada. Kenapa KPI nyerempet ke jurnalis? KPI urusan KPI dong, penyiarannya yang saksi segala macam. Iya. Terkait jurnalis berarti kaitannya dengan industri pers dong, industri penerbitnya. Berarti ada badan usaha sebagai pelaksana media ya, pelaku medianya. Sudah ada. Nah, kenapa KPI tadi kita baca undang-undangnya nyerempet kalimat kata jurnalistik? Padahal KPI urusan KPI lah. Kayak tadi contohnya yang lain bilang ya, Pak Tamunan bilang siapa tadi? Deddy Mulyadi. Ya wajar, dia bukan media. Iya dong. Masuklah. Mulyadi, makanya bilang YouTuber. Deddy Mulyadi Berarti itu udah bagian netizen jurnalis. Nah, ketika dia melakukan itu ya monggo. Tapi kalau industri pers, ya industri pers ada undang-undang jurnalisnya gitu maksudnya gitu loh. Deddy Corbuzier contohnya, ya nggak mungkin dia masuk ke undang-undang Dewan Pers. Dia bukan industri atau pelaku pers. Kan gitu maksudnya. Kita luruskan dulu nih. Ini sebenarnya KPI ini berlaku kemana? Tapi teksnya tadi menyebut kalimat kata ya, ada kata jurnalis. Ini yang jadi PR kan. Ya, kalau jurnalis saja sudah diberangus, bagaimana masyarakat biasa yang Jadi subjek undang-undang ini kemana sebenarnya? Iya, maksud saya Bang Renaldo, kalau pers yang punya aturan undang-undang nomor 40 tahun 99 diatur secara spesifik apa yang menjadi kewenangan, apa yang tidak bisa dilakukan, itu sudah diatur bagaimana manusia-manusia di luar, manusia netizen ya Bang ya. Kan Kalau KPI mau ngatur netizen, silakan monggo. Tapi kok dia pakai kalimat jurnalis itu loh? Nah itu juga yang membuat saya membara. Kan nggak nyambung. Tapi paham tadi maksud saya kan? Nggak nyambung kan? Iya, itu yang nggak benar. Nah walaupun ini masih rancangan undang-undang ya, kalau menurut aku ya Bang Andre ya, masih rancangan undang-undang yang biasanya seperti begini, seperti yang biasa kita lakukan di pengadilan, Bang Ronald. No viral, no justice. Jangan sudah menjadi bubur ya orang-orang teman-teman kita jurnalis sama penggiat media sosial, jangan sudah menjadi bubur, sudah rancangan undang-undang ini sudah ditetapkan, baru kita teriak, nanti akhir-akhirnya ujung-ujungnya apa? Judicial review atau apa? Mahkamah Konstitusi, undang-undang kan? Coba deh saya tanya nih Pak Tamunan sebagai lawyer pengacara roda 2 nih ya. Iya. Kalau kalimat jurnalis tadi nggak ada, Lebih berbahaya. Semua. kan jurnalis bisa melakukan itu tadi. Iya, ya rekan-rekan jurnalis yang harus berjuang ya. Jangan sampai kita biarkan hal seperti begini di negeri Konoha tercinta ini gitu loh. Ya. Jadi teksnya di undang-undang RUU KPI tadi ada menyebut teks ke jurnalistik. Sedangkan jurnalistik punya undang-undang sendiri yang ngaturnya. Kan begitu kan? Undang-undang Pers 40 tahun 99 diatur jelas. Nah, jadi maksud saya coba kita luruskan dulu. Subjek hukum terkait undang-undang ini siapa? Wartawan kah, jurnalis kah, atau netizen kah, atau youtuber kah, atau apa? Sekarang kan gini, kita harus mempertegas seorang jurnalis itu adalah seorang profesi
gitu. Nah, YouTuber itu dia bagian dari netizen jurnalis gitu. Tapi memang dunia sekarang ini kan memang sudah berubah. Karena apa? Dunia sekarang ini sudah menjadi netizen jurnalis gitu. Enggak setuju. Nah, tunggu. Maksudnya begini lah. Enggak, pondasi sebentar. Terkait kata jurnalis dalam arbitrasi hukumnya sudah jelas berbadan hukum itu undang pers ya. Ketika netizen apa tadi jurnalis jurnalisme netizen jurnalisme itu bukan hanya kalimat aja, dia bukan bagian daripada industri pers gitu loh, karena udah jelas syarat-syarat dari pers itu udah jelas berbadan hukum. Nah ketika netizen jurnalisme ya nggak ada, memang dia boleh masuk KPI. Iya, maksudnya kan begini. Jadi kita ikut alur lah, kita alur pikiran KPI. Kenapa disebut jurnalis masuk ke dalamnya? Ya kemungkinan kita ikutin arus dah. Ya kemungkinan. Ada apa nih yang terjadi nih? Kemungkinan mereka mau mengatur itu, Bang. Mengatur apa nih? Padahal sudah ada aturan jurnalis ya. Kita ikut mainannya si pembuat undang-undang ini RUU. Kita ikut mainannya. Ada di teks jurnalis, jadi nyerempet ke jurnalis. Kira-kira ada apa di balik itu? Kok nyerempet jurnalis? Ya makanya kan begini loh, kita harus runut pelan-pelan masalah ini. Kenapa masalah ini menjadi kontroversial? Nah, kita kan tahu selama ini KPI itu yang selama ini wewenangnya hanya menjadi pengawas dalam penyiaran gitu. Nah, dia juga bisa memberikan teguran kepada media atau pada televisi sering itu. Nah, tapi begini loh, kenapa tiba-tiba RUU ini direvisi, dimasukin pasal-pasal yang itu berindikasi bisa menjadi tumpang tindih dengan Dewan Pers terhadap jurnalis tadi ya. Makanya sih ketika RUU penyiaran ini dibawa direvisi ke DPR, ini kan sudah berubah konteks warna. Kita tahu DPR ini adalah lembaga politik. Nah, memang tugas utamanya adalah salah satunya itu adalah membuat atau merevisi produk undang-undang. Setuju. Nah, jadi kemungkinan besar ada dugaan RUU ini ada selundupan dari para elit-elit. Pasal-pasal ini dimasukkan untuk apa? Oh, jadi yang takut-takut korupsi lah ya. Nah, itu ya. makanya. Iya. Maksudnya begini. Iya. Ini dijadikan kepentingan politik. Nah, yang dilakukan para oknum-oknum. Nah, jadi ini juga sengaja dijadikan alat untuk adu domba dengan Dewan Pers gitu loh. Adu domba. Ya, ada dugaannya. Jadi ini memang kan ini kan akhirnya kan indikasi kan tumpang tindih kan. Iya. Jadi rebutan nanti bisa jadi rebutan persoalan gitu loh. Undang-undang tunggu sebelumnya nggak ada tentang jurnalis kan? Kita kan tahu bahwa Dewan Pers itu kan lembaga independen gitu loh. Atas lembaga ini terbentuk atas amanah undang-undang pers yang tahun 99 itu. Jadi kelompok masyarakat yang berkumpul. Nah, itu kan gitu. Nah, sementara KPI ini buatan kan pemerintah. tuh. Dan rohnya juga berbeda. Nah, ya jadi pesanan lah nanti. Nah, jadi alat mengekang bisa ada dugaan dimasukkan pasal-pasal ini kalimat jurnalis tadi itu. Jadi KPI mau mengambil peran-peran atau mengambil tugas-tugas pers, dan itu sebenarnya juga untuk mengekang kebebasan pers. Dan juga ini dugaannya, kita bukan menuduh ya, pasal-pasal ini dimasuk itu sebenarnya titipan dari para mungkin saja para pelaku-pelaku pengusaha atau oligarki nakal. Menurut saya mungkin udah kemungkinan sangat besar ya. Karena apa? Kalimat jurnalis kayaknya nggak perlu pintar juga untuk tahu nggak boleh menyangkut jurnalis karena sudah ada undang-undangnya. Iya. Kalimat tadi loh. Jadi di pasal itu. Kemungkinan begini Bang Andre ya. Biar saya coba menerawang tadi. Menerawang itu iya, dukun. Saya menerawang. Kita ini diskusi hukum bukan. Seperti yang kesurupan itu, seperti yang kesurupan Bang Andre. Saya coba menerawang. Sebenarnya KPI ini dukun hukum berarti. KPI ini salah kaprah, Bang. Ini pengacara roda 2 begini. Ini pengacara roda 2 nih. Salah kaprah. Kemungkinan KPI melihat situasi sekarang di Republik ini
ini adalah dia melihat terlalu bebas semua. Netizen bebas mengomentari, ya kan? Si A bebas mengomentari, menginvestigasi seperti Deddy Mulyadi lah kan? Deddy Mulyadi kemarin kan menginvestigasi kan? Tapi dia bukan pers ya, saya nggak setuju dia dibilang jurnalistik. Secara hukum ya. Itu yang aku maksud tadi Bang Renaldo. Sebenarnya KPI mungkin melihat ini, tetapi mereka salah. Salahnya di mana? Ngapain mereka masuk ke kamar daripada pers? Menyebut jurnalistik tadi. Iya, kan kita sudah punya aturan yang jelas. Ya kan? Kita punya undang-undang ya Bang ya? Iya. Itu. Jadi kita punya kita sudah kemungkinan ya KPI ini harus benar-benar coba melihatlah kembali, jangan sampai nanti semua wartawan sekarang ini ya, kalau memang masalah misalnya seorang politikus Deddy Mulyadi melakukan investigasi masalah kasus, ya, apa diperbolehkan? Itu salah. Kita jangan bolehkan itu salah tuh. Kalau menurut aku gini Bang, kalau dia salah, kan tidak ada organisasinya, dia personal nih Bang. Dia berangkat personal masuk ke media. Dia tidak ada aturan yang mengikat. Kalau jurnalis kan ada. Saya meluruskan dikit ya. Ada item-item yang perlu diidentifikasi, dipisah-pisah. Pertama, investigasi berarti melakukan investigasi. Ya. Melakukan. Setelah melakukan investigasi, penayangan. Ya. Kan itu langkah-langkahnya kan. Sekarang begini, tunggu dulu ya. Contoh, Deddy Mulyadi melakukan investigasi. Ya. Dia melakukan itu dengan sesuai dengan standar jurnalis, kan gitu. Iya maksudnya. Tunggu. Aturan mana Bang? Standar. Ya makanya. Kalau jurnalis kan diatur. Iya makanya. Kalau Deddy Mulyadi kan diatur. Kan. Undang-undang pers itu milik jurnalis atau milik semua rakyat Indonesia? Jurnalis. Hah? Jurnalis. Jurnalis sudah. Kenapa saya bilang jurnalis? Semua masyarakat berjurnalis. Iya, pertanggungjawabannya di mana Bang? Ketika masyarakat bermasalah, apa lari jadi perbuatan tidak menyenangkan? Mungkin pakai gini. Semua masyarakat Indonesia berhak berjurnalis. Berhak untuk jurnalis. Cuman ada persyaratannya. Tunggu dulu makanya gitu loh. Jangan dibantah dulu. Semua kalau kita pahami masyarakat Indonesia berhak berjurnalis. Berhak sekolah namanya istilahnya. Berarti hak ajasi lah. Hak ya. Oke. Gitu. Tapi tidak semua masyarakat Indonesia menjadi jurnalis. Paham nggak? Ini kenyataannya sudah jadi jurnalis itu sudah standarnya standar profesi yang sudah dibekali dengan teori dan pelatihan-pelatihan. Tetapi jurnalis itu bagian dari masyarakat dunia. Jurnalis itu kan menulis, mengabarkan. Tapi saya luruskan gini ya. Ini maksudnya gini. Jurnalis itu ada bagian-bagian tahapan-tahapannya. Tunggu dulu, kita harus pahami dulu. Enggak, ini jurnalis ini tadi investigasi. Bukan, jadi salahnya tadi. Ini kan yang dibahas yang disiarkan, yang diungkapkan kepada publik. Itunya bukan berinvestigasinya. Pertanyaan saya sama Bang Andre. Sekarang begini ya, sekarang di era digital. Ya. Terjadi gempa di Cianjur. Nah, terus masyarakat yang mungkin dia hanya tamat SMA atau SMP, dia memvideokan. Bapak-bapak, ibu-ibu ini yang di sini pada pukul sekian terjadi gempa dan rumah ini. Nah, terus dia naikkan itu di medsos, di Instagram dia. Terus wartawan dari Jakarta melihat, langsung itu diketik atau langsung diberitakan. Kan itu. Terjadi ini berdasarkan dari Facebook milik si A ini. Itulah yang dibilang bahwa undang-undang pers itu milik. Kalau menurut aku sih Bang. Tunggu dulu. Enggak. Diamini atau enggak? Saya masih nggak ngaminin. Saya mengamininnya ketika itu disiarkan. Itulah jurnalistiknya. Disiarkan oleh siapa? Ada persyaratannya, berbadan hukum. Ya, makanya dibilang tunggu dulu. Era sekarang ini, maka kita harus tegas dulu. Era dunia sekarang ini sudah netizen jurnalis. Nah, sekarang ini makanya ya seperti dia bilang bahwa pers itu baru ada produk undang-undang yang berbasis. Misalnya seorang mendirikan perusahaan pers kan gitu, maka dia harus mendirikan PT yang terus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM dan didaftarkan di
Dewan Pers dan wartawannya juga. NIB-nya jelas Nah, untuk itu penerbitan semua. pers. Nah, itulah tugas-tugas jurnalisme atau pers yang profesional. Tapi secara ini ya, masyarakat ya juga berhak melakukan tugas-tugas jurnalis. Iya, aturan undang-undangnya di mana, Bang? Hah? Ya KPI tadi seharusnya, cuman jangan nyerempet kalimat kata jurnalis. Makanya kan ini, kenapa Gitu loh. KPI ini istilahnya melakukan sebenarnya gini loh, menurut aku KPI ini tidak salah, tapi ini KPI mungkin dugaan aku sedang dipaksa atau disusupi dimasukin pasal-pasal yang menjadi kontroversial itu loh. Artinya ini ada sebuah kepentingan elit pengusaha nakal atau apapun, masukin supaya apa? Jadi KPI dengan 12 nanti ke depannya kalau ini diadu domba, karena kemudian beberapa pasal itu bisa direbutan ini ya. Yang seperti tadi masalah investigasi, yang selama ini KPI tidak berhak, kan gitu. Tapi KPI bisa menjadi iniannya, mengambil punya wewenang itu. Nah, kan sering beberapa media-media mainstream itu melakukan investigasi menjadi kontroversial, tapi Dewan Pers yang menjadi dewan mediasinya. Tapi kalau bisa deadlock tidak ini dibawa lagi ke ranah hukum, tapi dengan syarat dibawa ke kepolisian dulu. Nggak ada hubungannya dengan KPI. Tidak ada. Karena dia produk jurnalistik. Tuh, jadi ini kalau menurut aku ada mungkin menurut aku dugaannya sebuah desain. Kenapa? Selama ini banyak kasus-kasus yang di blow up jurnalis atau pers itu membuat gerah penguasa dan pengusaha-pengusaha. Nah, makanya mungkin mereka membuat pers ini nggak bisa masuk ke undang-undang pers, disiplinnya di undang-undang KPI. Karena kita kan tahu Dewan Pers ini adalah sebagian besar atau kelompok ini adalah wartawan semua yang mereka punya sangat kritis, punya hak kebebasan inian. Nah, ketika ini kan sulit kan, maka salah satu pintu masuknya dugaannya. Nah, makanya disisipkan kata jurnalistik di undang-undang KPI. Padahal undang-undang jurnalistik udah ada lex spesialisnya, udah ada undang-undangnya khusus. Gitu. Nggak boleh nyerempet dong. Sama aja kayak undang-undang pendidikan. Masa nyerempet undang-undang kalimat dokter? Ya, nggak mungkin lex spesialis ke undang-undang KPI karena itu sama-sama undang-undang kan? Iya. Ya, mereka kan berarti ada dugaan ya, titipan ya. Iya, dugaan. Makanya dibilang ini kembali lagi pada rohnya ya. Nah, pertanyaannya titipan siapa kira-kira? Kepentingannya di mana nih? Loh, contoh begini ya. Siapa yang nitipin? Siapa yang masukin ke KPI ini undang-undang kalimat jurnalistik tadi? Ya mungkin orang-orang yang oligarki. mungkin para mafioso. Langsung teknis saja, bagaimana yang antipati dengan jurnalistik? Yang seperti apa? Kejahatan yang bagaimana? Ya mungkin selama ini mereka terganggu, terusik dengan pemberitaan-pemberitaan. Ya mungkin para elit politikus, elit politik terungkap sama jurnalis. Iya. Nah, karena tidak ada batasan terhadap investigasi jurnalis itu. Iya, misalnya begini. Di undang-undang jurnalis ya. Nah, misalnya salah satu pas momen pada pemilu atau pilpres, ya aku senang dengan atau tertarik membaca atau mengikuti berita-berita yang disajikan oleh majalah Tempo, mengupas tentang masalah dinasti politik Jokowi. Nah, terus mengapa yang terjadi masalah sengketa masalah di MK, ketua MK itu bisa meloloskan seorang Gibran, anaknya Jokowi, bisa menjadi inian. Nah, itu kan diulas diinvestigasi kan gitu kan, singgahnya Paman Usman atau Usman itu ketua MK dini kan. Nah, itulah investigasi ini. Nah, terus kita di sini sedang berinvestigasi enggak? Iya, kita sedang berinvestigasi sebenarnya. Kan gitu. Berhak semua orang berinvestigasi. Iya. Investigasi undang-undang juga ya? Iya. Jadi sebenarnya hak. Nah, kita di sini sedang berdiskusi ini, sedang berinvestigasi enggak tentang menganalisis persoalan RUU ini. Gini Bang Andre, tadi saya paham Bang Andre. Saya paling tidak sukanya kenapa KPI menyerempet kepada undang-undang pers. Gitu loh. Kalimatnya ada jelas dan jurnalistik. Ini kemungkinan diduga mengadu domba karena ini akan timpang tindih. Undang-undang
pers sudah diatur Bang Andre kan? Sudah diatur bagaimana terjadi perselisihannya itu diselesaikan di Dewan Pers. Nah ini dia Termasuk investigasinya sudah ada semua. itu loh, jangan sampai ini hak ajasi loh, hak ajasi menyatakan pendapat. Kalau memang KPI mau mengatur konten-konten yang ada di Republik ini, ya tolong bijaklah untuk mengatur itu Bang ya. Jangan sampai jurnalistik dibungkam gitu loh Bang. Iya. Ya itu maksud saya. Seperti apapun, seorang para pekerja jurnalis itu adalah bagian corong demokrasi. Iya. Ketika demokrasi itu terbungkam, maka Kejahatan Bang. kejahatan gitu. Iya. Nah, Mafia-mafia berkeliaran. termasuk juga Iya. lawyer-lawyer pun ya seperti kawan-kawan ini juga kan Jurnalis ini saya lihat tingkat risikonya tinggi juga Bang. Ya jadi makanya tuh kenapa tuh KPI pakai kalimat jurnalistik itu sebenarnya jadi Iya. kalimat jurnalistik itu sudah ada undang yang ngatur. ya menurut aku Udah sih sih, titipan tadi. KPI itu menurut aku sih nggak salah, tapi dengan adanya revisi RU ini diduga para kelompok-kelompok pebisnis ataupun oligarki yang nakal-nakal ini atau politikus Karena dia nggak mampu merubah undang-undang pers atau jurnalistik, dia masukin di situ. Nah, karena mereka selama ini memang gerah terusik penguasa-penguasa ini dengan berita-berita di era digital ini, berita dari standar pers, jurnalistik sama yang opini-opini atau yang dilakukan para netizen jurnalis. Memang berat ya merubah undang pers dari perspektif hukum aja. Aktivis-aktivis pers sudah bikin MOU dengan Polri bahwa kalau permasalahan pers ke Dewan Pers dulu, MOU dengan jaksa. Jadi masuklah ke KPI kali ya. Mungkin istilahnya. Nah, jadi ya. Ada ketakutan-ketakutan itu ya. Titipan jadinya harinya. Iya, tapi kan kita di sini kan tidak menuduh tapi menduga istilahnya. Ya wajar dong. Kalian kan misalnya kita Wajar, dugaan itu wajar. KPI, undang-undang jurnalis, kok nyebutin jurnalis sama kayak yang bilang tadi ilustrasi. Undang-undang pendidikan kenapa nyebut dokter kesehatan? karena kan Nggak nyambung. jelas kan di beberapa pasal ini kan terkait juga masalah dugaan ujaran kebencian dan kan di situ ada ini. Jadi kan bisa salah tafsir nanti. Kita kritis jadi dianggap ujaran kebencian. Kita memberitakan ini dianggap tanpa sinya. Padahal kan kita tahu misalnya peran pers itu sangat kuat, Vital, terus sentral itu Bang. dia mampu mendorong proses demokrasi untuk membangun peradaban demokrasi yang lebih Semua bagus. lalu lintas hidup kita sekarang Bang sudah dikuasain ini Bang. Anak-anak kita semua sudah dikuasain ini. Kalau itu sempat dibungkam, bahaya Bang. Bisa diatur, tapi jangan menyerempet kepada aturan yang sudah ada. Itu loh. Nah, jadi ya itulah. Jadi misalnya kan ketika kalau ini dipaksakan terkait masalah jurnalis investigasi eksklusif itu, Terkait pasal-pasal itu ya yang itu akan dikekang, ya artinya negara atau penguasa ke depan itu semakin mengekang kebebasan pers. kebebasan dan mengekang keadilan. Iya, setuju Bang. Nah, kita ingat nggak di tahun aku lupa itu dulu pernah baca itu Richard Nixon presiden Amerika tahun berapa ya kalau udah lupa itu 60-an atau 70-an dalam kasus Watergate itu wartawan yang mengungkap sehingga dia skandal Watergate itu kan kasus korupsi gitu. Nah hingga kasus skandal itu terbongkar dia digulingkan dia masuk penjara. Bayangkan negara Amerika, negara demokrasi yang kuat, Jadi sangat wartawan itu peran jurnalis itu sangat berperan ya Bang ya. Nah, Sudah dilindungi di undang-undang jurnalistik, Dan itu dilindungi. undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 sudah. Kenapa KPI pakai jurnalistik? nah, Aneh. sementara di Indonesia ini sudah ada undang-undang pers, itu kasus-kasus korupsi kan masih banyak dan masih sudah diberitakan berkali-kali itu juga kadang-kadang masih diabaikan. Yang 271 triliun ya. Jangan, ya itu. Jadi ini, nah, Kan sudah aman selama ini. Wartawan mengungkap-ungkap sesuatu, Nah. pembalakan,
tambang ilegal, Nah. korupsi, udah aman. Selama ini kita bebas kok. Dan ada aturan yang jelas. Banyak yang terungkap. Ada aturan yang jelas dengan jurnalistik. Dia dilindungi. Iya, dilindungi. Sekarang kenapa ada undang-undang KPI nyerempet ke jurnalistik? Kalimatnya Tapi ada. biasanya begini kulihat Bang. Kita ini seperti yang Abang bilang itu, no viral no justice. Jangan tunggu viral dulu, nanti setelah terlambat nasi sudah menjadi bubur Bang. Ini baru diomongin gitu loh, baru para profesor, para dokter, para semua datang berkomentar udah nasi bubur, udah salurannya hanya ke MK, iya kan? Iya udah terbit ke MK. Iya, itu yang Silakan kita aja maksud. jurnalis ke MK. Jadi sekarang Enak betul ya. yang mencintai yang kita bahas ini, walaupun ini rapat Kalaupun misalnya dilakukan judicial review misalnya ke MK, apakah tuh ada jaminan menang? Enggak juga. Dulu Nah, itu yang kita kemarin bilang. tuh kawan-kawan saya Itu juga yang kita bagian dari bilang. aktivis serikat buruh, kita melakukan judicial review masalah undang-undang cipta kerja. Toh kan enggak ini ya tuh. Nah itu maksud Makanya- kita Bang. Artinya gini loh, kesadaran demokrasi, kesadaran politik orang Indonesia ini sekarang kan sedang dipertanyakan. Degradasi memang jauh memang. Ya, dia orang Indonesia ini masih penikmat demokrasi, penikmat politik. Iya. Tapi nalar kritisnya dalam berdemokrasi, nalar kritisnya dalam berpolitik untuk membangun peradaban lebih baik itu kan masih jauh dari harapan gitu. Ini tugas-tugas teman-teman kita jurnalis juga Bang ya. Oke, kesimpulan. Apa nih menurut Pak Tamunan lu? Kalau kesimpulan dari saya, jangan nasi sudah menjadi bubur. Sekarang ini masih RUU rancangan, belum ditetapkan gitu loh. Teman-teman di jurnalis dan teman-teman semua sahalayak ini harus kita suarakan seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bang Andre. Ini harus kita suarakan karena ini bisa menimbulkan seperti tadi ketimpang tindihan ya. Undang-undang, Ya, peraturan. Iya peraturan, dan juga ini Jadi bingung ntar ya. jadi bingung kita jadinya. Dan juga para tiktokers, para YouTubers dan lain-lain, Penggiat media sosial. penggiat media sosial boleh berpikir kritis, nggak apa-apa, supaya negara kita ini semakin maju gitu loh. Bukan kita mau ngapa-ngapain di sini, supaya negara kita ini makin maju. Jangan ada titipan. Kalau kita duga ya Bang Andre ya, titipan-titipan gitu loh. Selama ini sudah aman. Jurnalis Jadi aman, jurnalis lancar. aman gitu loh. Jadi saran saya, sebelum nasi sudah menjadi bubur, mari kita perjuangkan undang-undang pers harus benar-benar menjadi wadah bagi jurnalistis. Oke, terima kasih. Oke, Bung Andre. Kira-kira apa nih? Kan gini ya. Dari Soekarno sampai Jokowi ya, presiden itu dibesarkan tidak jauh dari kulit tinta atau wartawan atau jurnalis atau pers. Tuh, mereka dibesarkan oleh para jurnalis. Tuh. Nah, peran jurnalis ini kan dalam demokrasi dia mendukung perjuangan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, Jokowi juga dibesarkan dari pers. Gitu loh. Kan gitu. Ketika dia difitnah, dulunya adalah PKI dan lain-lain, ya pers juga melakukan pembelaan bahwa dilakukan investigasi. Jadi pekerjaan jurnalis sudah aman sebenarnya. Iya, tapi ketika dia hari ini membiarkan, tidak mau bersikap terkait masalah RUU pers ini, KIP ini, KPI ini, dia tidak mau bersikap, dan misalnya nanti atau mungkin dia memihak atau dugaannya membiarkan itu dan nggak disahkan, maka dia telah membuat sejarah Jokowi, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi kalau dia membiarkan itu, dia menguburkan demokrasi. Apa yang dicita-citakan reformasi itu ya dia menguburkan. Maka sekarang banyak yang mengatakan RUU ini kembali ke zaman Orde Baru. Padahal Lewat undang-undang KPI. iya membungkam bukan kebebasan undang-undang pers padahal. Tapi ya kita berharap Jokowi bersikap. Tapi kalau dia tidak mau bersikap untuk masalah ini, ya mungkin nanti sejarah itu dia menuliskan dia adalah orang yang mengubur demokrasi dalam kebebasan pers, itu aja. Oke. Jadi kalau menurut saya pandangannya begitu guys. Jadi pers itu sudah ada undang-undang khususnya, sudah ada ya, undang-undang jurnalistik, undang-undang nomor 40 tahun 99. Tiba-tiba ada undang-undang Komisi Penyiaran Indonesia. Itu teksnya bikin nama istilah jurnalistik, kan gak masuk akal ya. Kalau ke penyiaran, ya monggo urusan ke penyiarannya. Untuk pelaku-pelaku pers, ya sudah ada undang-undangnya.
Jadi jangan dibikin double, jadi bingung ntar masyarakat, khususnya pelaku-pelaku pers jadi bingung. Yang diikutin undang-undang KPI atau undang-undang pers, kan di situ kebingungannya. Jadi ambigu nih negara kita nih, undang-undangnya banyak. Nah tadi kesannya yang kita ambil dari diskusi tadi, khususnya kata Bung Andreas, karena tidak bisa dibungkamnya wartawan atau jurnalis di Indonesia, sehingga para intelektual yang merasa ketakutan dengan wartawan menitipkan satu kalimat jurnalis di undang-undang KPI. Padahal undang pers sudah ada di undang-undang pers sendiri. Tapi disisipkan kalimat jurnalis di undang-undang KPI. Inilah yang menjadi permasalahan, jadi dilematis. Pilihan negara, kata Pak Tambunan, jangan sampai nasi jadi bubur. Undang-undang ini disahkan jadi double dong. Yang ngatur jurnalis siapa? KPI atau undang-undang pers? Kan begitu, jadi double. Jadi karena ini masih sifatnya RUU, lebih bagus kalimat jurnalisnya dihapus. Tapi saya masih mau nanya nih, Bung Andreas, Pak Tambunan. Ya. Subjek terkait itu apa ya? Memang buat masyarakat. Contoh ya, ada pidana maling. Undang-undang tentang maling, ya buat pelaku maling dong. Iya. Nah, undang-undang KPI ini kemana? Nah itu yang kita tidak tahu yang disasar. Kalau apakah kepada penggiat media sosial? Jurnalis kan sudah jelas ada undang-undang jurnalistiknya. Iya, ya jelas lah spesifik dibikin itunya untuk penggiat media sosial, gitu loh. Jangan menyerempet-nyerempet. Sebenarnya arahnya kemana nih? Mungkin ke penggiat sosial kali ya KPI ini ya. Kita kurang paham karena yang membuat itu kan rancangan itu kan ikut juga ada DPR di situ. Misalnya mengambil uang negara, undang-undang itu memang dibuat subjeknya khusus kepada orang yang koruptor kan gitu kan. Nah terkait KPI ini ke siapa? Itu yang saya bilang tadi Bang. Kemungkinan KPI ini mereka melihat kejadian saat ini yang terjadi saat ini, semua masyarakat termasuk tadi saya bilang salah satu Pak Deddy Mulyadi kan melakukan investigasi kemarin. Deddy Mulyadi melakukan investigasi terkait kasus Pina kemarin kan dia mau memanggil tapi yang pasti dia bukan jurnalis, bukan pers atau jurnalis kan begitu. Nah itu kemungkinan ya harusnya. Berarti ranahnya ke undang-undang KPI. Iya undang-undang KPI. Berarti kita ambil kesimpulan lah KPI itu undang-undangnya untuk diperuntukkan bagi netizen jurnalisme kali ya. Iya netizen jurnalisme. Iya Bung Andre ya. Nah karena kuatnya undang-undang pers kita, kebebasan pers kuat, sangat hebat kebebasan pers, banyak yang melindungi, Dewan Pers, organisasi pers dan aktivis-aktivis pers. Nggak bisa dirubah-rubah sehingga bisa mengungkap kasus-kasus korupsi, pembalakan liar, tambang liar, segala macam yang merugikan masyarakat. Jadi sehingga untuk itu karena kuatnya undang-undang pers sehingga mungkin ada para elit politik yang merasa dirugikan oleh wartawan atau tidak senang dengan pers, takut terungkap, jadi disisipkan di undang-undang KPI mungkin ya, dugaan ya. Karena ada kalimat jurnalis, sedangkan jurnalis sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Oke, demikian diskusi kita. Semoga bermanfaat buat kita semua. Salam pengacara Roda 2.